Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu yang kami banggakan. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ini di edisi spesial. Ini edisi spesial yaitu Hari Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena Hari Raya memperingati kemerdekaan ini, ya kita memperingati kemerdekaan ini, merayakan Hari Kemerdekaan ini, maka kami hanya berdua saja pada kesempatan pada hari ini. Berdua dengan Bu Safana Intani, saya Asyad Kusumajaya dan Bu Safana Intani. Nah, karena edisi spesial ini, maka yang kita obrolkan sesuai dengan apa yang sedang kita peringati, yaitu Hari Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita tahu pemirsa sekalian bahwa kemerdekaan Indonesia itu atas berkat rahmat Allah, ya, sehingga tentu saja yang harus kita lakukan pertama adalah rasa syukur, ya, mensyukuri atas kemerdekaan ini. Selanjutnya, ya, kita juga mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan, ya, negeri ini sehingga menjadi negeri yang merdeka, negara Republik Indonesia yang merdeka. Nah, inilah yang nanti akan kita obrolkan berdua dengan Bu Intan. Siap Bu Intan ya? Siap. Ya. Menurut Bu Intan ya. Jadi kalau saya sering kan ditanya, kalau saya sedang tablik, sedang ceramah di beberapa tempat itu, terutama ketika renungan-renungan 17 Agustus itu, saya sering ditanya, sebenarnya apa sih urgensi perayaan Hari Kemerdekaan itu, dan kenapa harus kita merenungkan jasa para pahlawan. Menurut Bu Intan, saya harus menjawab apa seperti itu biasanya? Gitu. Ini seolah-olah saya Pak Asyad gitu ya. Iya kan biasanya kita kan sering gitu toh nanti. Ya kalau kita ngobrol di rumah seperti ini kan ya kita bisa saling sharing untuk itu. Barangkali nanti juga Bu Intan juga akan ditanya kalau ada acara-acara beberapa kali ngobrol dengan para ibu itu juga ditanya hal yang sama gitu. Kalau menurut saya, jadi kenapa kita perlu memanfaatkan momen setiap tahun, yaitu perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus, itu menjadi momen atau media, bisa kita gunakan sebagai media yang sangat bermanfaat untuk terus kita mengembangkan sikap-sikap luhur, karakter-karakter mulia yang dulu pernah dilakukan oleh para pahlawan, para pejuang gitu, para pejuang Indonesia gitu ya. Banyak sekali pelajaran yang kita bisa belajar dari beliau-beliau yang sudah mendahului kita gitu ya. Dan ini perayaan yang biasanya kita isi juga dengan refleksi, itu sekaligus menjadi momen yang penting terutama untuk generasi muda kita yang oleh beberapa kalangan sering dikeluhkan bahwa dengan budaya sekarang yang penuh dengan pragmatisme gitu ya, ketika manusia hedonisme, individualisme gitu, sehingga banyak para orang tua khawatir anak-anak mereka akan menjadi anak-anak yang individualistik gitu ya, hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan kesenangan diri sendiri, hanya mengejar hal-hal yang bersifat materi tanpa mempedulikan orang lain, sehingga hidup itu hanya sekedar hanya untuk mencari kesenangan sendiri. Tentunya ini menjadi keprihatinan kita juga, dan ini justru berbalikan dengan apa yang telah dulu dicontohkan oleh para pejuang, oleh pahlawan kita gitu ya. Bagaimana beliau-beliau itu dulu sangat memikirkan tidak hanya dirinya, tidak hanya keluarganya, tetapi masyarakat pada umumnya begitu ya. Ketika pada masa penjajahan gitu ya, banyak masyarakat kita karena terjajah sehingga kemudian mereka dalam banyak aspek mengalami kemunduran gitu, mengalami kejumudan,
mengalami kebodohan gitu, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang tidak maju, masyarakat yang menurut beberapa kalangan dibilang masyarakat terbelakang begitu Iya. ya. Ya sebenarnya nggak terbelakang barangkali karena kemudian penjajah ingin menjajah mereka Dibodohkan gitu. dibodohkan gitu. Oh, Itu iya, iya. memang harusnya begitu kan kalau Oke. supaya gampang dijajah ya harus dibodohkan. Ya. Nah ini di dalam situasi yang seperti ini kemudian muncul Iya, ya. betul. Ini Muncul kan kita kelihatan lah iya, jadinya iya, gitu ya. iya. Muncul para pejuang yang ingin melakukan penyadaran gitu ya Iya, kepada betul. masyarakat bahwa kita perlu bersama-sama gitu ya memerdekakan, memperbaiki nasib bangsa ini supaya bangsa ini tidak tadi dituduh Iya. bodoh, dituduh terbelakang, dituduh biksit, tidak ada dituduh ya, Iya. tetapi benar-benar mengajak masyarakat melakukan penyadaran untuk berjuang bersama membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, bentuk Iya. penindasan, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang merdeka, merdeka untuk bisa menentukan nasib bangsa kita sendiri, menjadi bangsa yang penuh kebersyukuran kepada Allah, menjadi manusia yang cerdas dan menjadi manusia yang punya peran aktif di Jadi sebenarnya kalau menurut Bintan para pejuang dulu itu mau yang dicari apa toh? Oke. Kalau mereka itu dulu hanya mengabdi kepada Belanda aja kan sebenarnya penjajah aja kan mereka sudah nyaman-nyaman saja kan. Bagi mereka individu Iya, ya. gitu. Nek menurut Pak Asad bagaimana? Ya itu kalau saya melihat bahwa seharusnya memang mentalitas anak-anak jajahan itu harus hilang kan gitu dan salah satunya itu kan kebodohan itu. Oke. Jadi ini tadi yang kita kan gelisah juga atau melihat ya bahwa perayaan kemerdekaan itu sering kan kemudian diartikan sebagai pesta. Pesta boleh sih artinya bahwa itu tanda adalah syukur tanda gitu ya. syukur gitu. Iya. Yang jadi persoalan adalah kemudian kesyukuran itu tidak pertama kalau syukur itu kan kita kembalikan kepada Allah ya bahwa kita menyadari betul bahwa di dalam pesta itu yang kita ingat adalah bahwa ini adalah pemberian Allah ya. Negeri ini adalah negeri yang diberikan Allah kepada kita, maka mari kita syukuri, kita gunakan kemerdekaan ini untuk betul-betul melahirkan negeri yang adil makmur, nah, gitu, adil makmur yang rakyat semua itu sejahtera, seneng kabeh orang sing susah gitu. Kalau orang istilah dulu itu kan ada istilah nganti wong cilik iso gumuyu, nganti orang rakyat kecil itu ya tersenyum gitu loh, dia mendapatkan kebahagiaan dengan kondisi ini. Nah ini gitu. Maka seharusnya ya memang kalau menurut saya Bun Tan, mohon kalau salah dikoreksi ya. Jadi perayaan kemerdekaan Republik Indonesia itu seharusnya mengingatkan kepada tujuan berdirinya negeri ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menyelenggarakan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, 3 hal itu yang saya kira harus diingatkan. Jadi kalau kemudian ada usaha-usaha untuk misalnya kita membela kaum tertindas di negeri yang lain, ini adalah memang tujuan berdirinya negeri ini. Kita tidak ingin, kita itu sudah pernah merasakan penjajahan yang sangat sakit, menyakitkan. Nah kalau kemudian ada bangsa lain yang dijajah, kita juga harus peduli kepada itu. Karena itulah negeri ini didirikan. Ya. Nah saya kira dan ini yang seharusnya kita lakukan, dan ya baik di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, bahkan negara, mengingatkan tujuan berdirinya negara itu saya kira sesuatu yang penting. Iya. Tanpa harus mengurangi rasa kegembiraan warga gitu. Jadi justru dengan gembira biasanya orang ini ya, kalau dalam teori pembelajaran itu kan dengan situasi gembira itu apa yang kita informasikan itu lebih membekas gitu ya, lebih berkesan gitu ya. Iya betul. Nah kita harapkan seperti rasa itu. Senang sebenarnya yang sesuatu yang menyenangkan. Orang itu kalau dididik dengan rasa yang senang maka dia akan membekas gitu. Nah kalau kegembiraan itu kadang-kadang bisa overdosis. Oh iya. Jadi overdosis kegembiraan itu ya contohnya ya lupa sesungguhnya pasti yang digembirakan apa yang buat dia gembira gitu. Kegembiraan itu menjadi melupakan apa yang sesungguhnya digembirakan, dan dia baru ingat kegembiraan ketika kemudian yang digembirakan sesuatu yang dia butuhkan itu hilang. Jadi orang itu kadang-kadang baru bisa merasakan bersyukur itu ketika dia kehilangan.
Oh ya. Harusnya kan orang sehat itu bergembira, alhamdulillah saya sehat, saya olahraga, saya gunakan waktu saya yang sehat ini, badan yang saya sehat itu untuk memberi manfaat kepada tetangga, kanan kiri, kepada saudara-saudara, menebar salam, mendoakan, ya kalau ada rezeki kita sedekahkan. Sayang kemudian kita lupa bahwa kesehatan itu sebuah anugerah, sesuatu yang menggembirakan. Nah baru ketika kita merasakan sakit, oh ternyata nikmatnya sehat itu harus disyukuri gitu. Jadi harus diingatkan dengan rasa sakit gitu kadang-kadang gitu. Nah perayaan kemerdekaan itu kadang-kadang, oh ya harus kemudian kita betul-betul merasakan kemerdekaan mau dijajah lagi kan ya enggak toh. Ya walaupun kadang-kala ada yang mengatakan bahwa negeri ini sudah merdeka. Merdeka secara negaranya gitu dari penjajahan, tapi penjajahan dalam pengertian wilayahnya, tapi ada yang bilang masih dijajah pikirannya, masih dijajah ekonominya. Nah ini nanti saya kira nanti kita bisa diskusikan ya setelah ini yang satu lewat ini ya. We are UAD. Ya, pemirsa TV-mu yang terhormat, kita kembali dalam acara obrolan Sakinah bersama. Ini kami berdua pada hari ini sebagai acara spesial kemerdekaan. Ya, tema kita pada siang hari ini, pada hari ini ya, tema kita pada hari ini adalah meneruskan jiwa kepahlawanan. Nah, jadi itu Bu Intan tema kita. Ya. Jadi ini penting ini. Betul sekali. Gimana kalau menurut? Ya, jadi kenapa jiwa kepahlawanan itu tetap terus kita tanamkan kepada para generasi muda, pada diri kita juga ya, pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat dan terutama generasi muda kita yang akan mengemban amanah masa depan kemanusiaan kita di negara ini. Jadi sebenarnya jiwa-jiwa kepahlawanan itu adalah panggilan kemanusiaan. Pada hakikatnya manusia itu senang dengan kebebasan, senang dengan kemerdekaan, senang dengan keilmuan, senang dengan kesejahteraan, senang dengan perhatian dan kepedulian kepada orang lain gitu ya. Nah, ketika generasi muda kita atau di antara kita kemudian malah justru terperosok dalam kehidupan yang individualistik, materialistik gitu ya, hedonistik gitu. Itu tentunya perlu kita pertanyakan gitu ya. Apakah jiwa-jiwa kemanusiaan kita itu sekarang sedang terkikis atau bahkan mungkin habis gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan kita itu sudah hilang kalau misalkan semangat-semangat yang sebagaimana dulu dicontohkan oleh
para pahlawan, oleh para pejuang kita. Sebagaimana tadi Pak Azhad ngendikakan, para pejuang, para pahlawan kita itu kalau dulu ya misalkan kok tidak oke aja sama penjajah, mereka akan terjamin hidupnya, Iya. begitu ya. Kenapa beliau-beliau menolak gitu ya? Karena ini semangat kebersamaan, semangat kepedulian gitu ya, semangat cinta kasih kepada yang lain gitu ya. Nah, Itu makanya kan sangat ini, kuat gitu ya. sering saya kan juga ditanya, kalau begitu sebenarnya pahlawan itu seperti apa sih? Apa yang kemudian orang pegang senapan itu semua disebut pahlawan? Pada Iya, waktu itu loh, kan pada sering kan waktu itu gitu. ya. Kebanyakan pahlawan Iya. kita kenal seperti itu ya Pak Azhad ya. Kan ada ceritanya juga sih, orang Iya. yang zaman dulu pegang senjata itu kan bukan untuk melawan penjajah juga ada gitu kan gitu ya? Katanya begitu gitu. Ya, gitu. Itu katanya. Iya. Saya nggak ngerti sekarang juga mungkin masih ada orang yang pegang senjata itu bukan untuk membela rakyat misalnya kayak gitu. Iya. Itu Kalau katanya iya. begitu, gitu Oke. katanya lo ya, gitu. Ada juga yang kemudian dia tugasnya harusnya membela rakyat, misalnya menjadi wakil rakyat. Nah, dia harusnya membela rakyat, tapi ternyata kemudian tidak membela rakyat, misalnya begitu. Nah, jadi sebenarnya pahlawan itu seperti apa? Nah, itu yang perlu saya tanyakan. Kalau saya, semua orang yang dia itu berjuang untuk membela kepentingan orang banyak, Iya. itu pahlawan. Menurut Setuju. Winter gimana? Ya, saya setuju sekali gitu. Iya, gitu ya. Dan itu tidak harus sebagaimana Dan dulu terjadi tidak ya. mesti selalu dalam kondisi peperangan sebenarnya Peperangan ya. fisik Gitu, ya. Iya, gitu. Oke. Ya kan kalau istilah pahlawan itu kan seingat saya dulu ketika pelajaran bahasa Indonesia di SMP, kalau salah tolong dikoreksi ini. Pahlawan itu dari kata pahlawan ya. Pahala itu kan sesuatu yang memang dia berbuat kebaikan. Kebaikan Oke. tentu saja untuk banyak orang. Oke. Sehingga dia mendapat pahala dari amal yang dilakukan itu. Nah, maka para pahlawan-pahlawan ini yang ya harus menjadi contoh kita dan Iya. momentum kemerdekaan kan seharusnya Oke. mengingatkan itu ya, bahwa kita mencontoh Semua orang-orang orang bahwa itu. kita itu seperti yang dikatakan Bintang, saya setuju itu, bahwa memang harus kita hidup itu kan bukan untuk memenuhi hasrat pribadi kita. Iya. Ya bedanya kita dengan binatang kan salah satunya itu. Kalau binatang Oke. itu kalau pokoknya keluar ya mencari makan perutnya sendiri, ya kadang-kadang tetap memikirkan anaknya, tapi kan tetap yang dipikirkan kan selalu dalam kaitannya dengan diri sendiri. Dia tidak pernah memikir bagaimana membangun negara kan gitu. Tidak ada pernah dalam sejarah gitu kan ada bahwa seorang raja kera gitu misalnya gitu, yang di kerajaan itu ya mungkin punya kerajaan, tetapi kan kita kan nggak pernah melihat dan undang-undang kerajaan kera kan nggak pernah ada kan Iya. gitu. Kecuali dalam dunia dengan Dia anak-anak. dalam dunia dengan anak-anak gitu kan ya. Jadi bahwa di dalam dunia kebinatangan sehingga ada kesetiakawanan gitu ya, sehingga ada istilah peri kebinatangan. Wah gitu. Menunjukkan bahwa memang di dunia binatang sebenarnya juga ada solidaritas dan sebagainya. Tetapi tentu saja manusia bukan hanya berbicara tentang solidaritas. Manusia tidak hanya berbicara tentang bagaimana membela kelompoknya gitu. Sebagaimana ketika kemudian kita membela negara ini bukan hanya sekedar membela negara, tapi karena kita punya nilai-nilai yang ingin ditegakkan di negara ini. Nah, karena itu kemerdekaan itu bukan hanya sekedar merayakan betapa pentingnya kita terbebas dari penjajahan, tetapi kita merayakan isinya kemerdekaan itu. Nah, dulu zaman Orde Baru itu saya ingat, mungkin Bu Intan punya cerita juga. Iya. Zaman Orde Baru itu kan kita sering diingatkan bahwa isinya kemerdekaan itu adalah pembangunan gitu. Iya. Nah, pembangunan itu ya pembangunan fisik, pembangunan ekonomi dan sebagainya. Nah, kalau menurut Bu Intan gimana? Salah Isinya satunya. pembangunan, isinya kemerdekaan itu apa? Kita kan tadi kan sudah ngomong bahwa yang namanya pahlawan itu kan orang yang dia berjuang, berkiprah untuk memperjuangkan kepentingan banyak orang gitu ya, untuk berbuat untuk banyak orang. Nah, sementara kan kalau isinya kemerdekaan itu tentu saja sesuatu yang berkaitan dengan kepahlawanan itu. Iya. Gimana Bu Intan?
Jadi kita mengisi kemerdekaan itu tadi bersama-sama untuk mewujudkan tujuan dari negara kita yang sebagaimana disebutkan di dalam mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar itu ya. Iya, iya. Jadi yang namanya pahlawan, maaf kita agak kembali menyinggung tentang itu gitu ya. Itu tidak hanya mereka yang berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan, itu mungkin dialami oleh para pendahulu kita pada masa sebelum kemerdekaan ya. Tetapi ketika kita sudah merdeka gitu ya, maka sebenarnya kita banyak peluang untuk semua masyarakat turut berkiprah mewujudkan cita-cita kemerdekaan gitu ya. Iya, iya. Jadi apapun potensinya, apapun kemampuannya, semuanya punya peran, karena sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu menciptakan manusia itu, semua hal yang ada di dunia ini tidak sia-sia gitu ya. Iya. Apalagi manusia sebagai makhluk yang paling mulia, sehingga Rabbana ma khalaqtaha Betul. batila. Iya, betul Ya sekali. Tuhanku, tidak ada yang sia-sia dari semua yang Dia ciptakan. Dari yang diciptakan oleh Allah. Jadi semua punya manfaat, semua punya peran gitu. Dia yang punya keahlian di bidang apapun punya peran gitu ya. Iya, iya. Sehingga kemudian ada gelar khusus yang disematkan pada para pejuang pendidikan kita ya. Dulu kalau kita sekolah kan guru sering kita sebut dengan Pahlawan tanpa tanda jasa. iya, pahlawan iya. tanpa tanda Iya. jasa. Kalau sekarang ada yang merevisi Pak Apa Asad itu? ya. Pahlawan cendekia katanya. Oh, Iya, jadi apapun kemampuan, apapun potensi, apapun peluang yang kita miliki bisa kita manfaatkan untuk memajukan bangsa ini gitu ya. Iya. Jadi intinya kita mengisi kemerdekaan dengan pembangunan mungkin salah satunya Pak Asad Salah ya. satunya, ya. Jadi kalau kita mencermati lagu itu kan diciptakan oleh W.R. Supratman Iya. pada masa itu ya. Jadi Iya. mencerminkan situasi kondisi apa yang dirasakan W.R. Supratman bersama teman-teman seperjuangnya pada saat itu. Jadi di situ juga ditekankan bahwa pembangunan bahwa kemajuan itu bisa kita dapatkan dengan mengembangkan aspek apapun gitu ya, terutama ketika itu kita jiwai dengan semangat dengan sikap mental yang positif gitu ya. Iya. Jadi bagaimana para pejuang itu mempunyai kepedulian sekaligus pertemanan yang luas gitu ya. Bagaimana seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan misalkan ya, beliau itu adalah salah satu tokoh Islam gitu ya, tokoh Islam utama di Indonesia begitu ya. Tidak hanya di Indonesia Pak ya, Iya. punya pertemanan internasional bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau didengar-dengar cerita dari Pak Sukriyanto, beliau itu malah pertemanannya tidak hanya kaum muslimin tetapi orang-orang Nasrani, para pastor dan juga sekaligus orang-orang sosialis katanya ya. Gitu ya. Jadi mempunyai pertemanan yang luas, dan ini justru menunjukkan bahwa keimanan beliau itu sangat tetap gitu ya, kuat gitu ya, Kuat, sehingga ya. ketika bersentuhan dengan orang yang punya kepercayaan lain, yang lain adalah semangat toleransi Betul, gitu ya, ya. semangat mengapresiasi dan bekerja sama Ya, gitu. sekali lagi bahwa itu ya, ini ya, sekali lagi ya, itu hanya mungkin jika memiliki kekuatan jiwa gitu, kekuatan Iya. jiwa. Dia bisa berkolaborasi dengan siapapun gitu, dan berhadapan dengan benturan-benturan yang dihadapi, tantangan-tantangan, dia tetap kuat. Nah, untuk itu nanti ini masih berlanjut obrolan kita Iya. setelah Yang satu yang ini. kita saksikan ini, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita ya, Iya. Inan, ya.
We are UAD. Pemirsa TVmu yang berbahagia, masih bersama kami berdua di dalam obrolan Sakinah. Kita masih berbicara tentang tema kepahlawanan, gitu ya, meneruskan jiwa kepahlawanan, karena suasana perayaan peringatan Hari Kemerdekaan masih terus kita rasakan. Nah, tadi sudah kita obrolkan tentang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, sekarang kita perlu ngobrolin juga ini, Pintan. Iya. Gimana membangun jiwa dan badan itu dalam konteks keluarga kita. Bagaimana melatih ya keluarga kita lah untuk meneruskan jiwa kepahlawanan itu tadi. Oh, okay. Gimana kalau Bu Intan, kalau ada pertanyaan bagaimana mengajarkan jiwa kepahlawanan kepada keluarga itu, kira-kira harus menjelaskan gimana ini? Jadi kita tadi sudah membahas panjang lebar ya bagaimana semangat kepahlawanan, nilai-nilai yang dicontohkan oleh pahlawan para pejuang dan pendahulu kita itu sangat mulia begitu ya. Yeah. Tentunya akan sayang sekali kalau hal ini tidak kita tanamkan kepada keluarga dan anak-anak kita gitu ya. Karena kita berharap anak-anak kita itu tidak sekedar sukses secara materi ya, tetapi juga mereka sukses dalam segala bidang begitu ya, terutama bidang-bidang yang terkait dengan kebahagiaan mereka gitu ya. Jadi kebahagiaan itu tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak materi yang kita punya, seberapa tinggi jabatan yang kita miliki, seberapa banyak anak yang kita miliki misalkan ya. Tetapi adalah bagaimana kita bisa bahagia, hidup bermanfaat dengan orang lain. Nah, itu saya kira yang sudah dilakukan oleh para pahlawan kita, dan karena itu penting dan perlu kita didikkan kepada orang-orang terdekat kita, terutama kepada anak-anak kita. Itu ya, sebagai orang tua kita harus menjadi tauladan yang baik ya. Karena kita adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak kita, yang tahu betul karakter, minat mereka gitu ya. Tentunya terkait dengan minat kita berbicara tentang mungkin media yang cocok buat mereka ya Pak Asad ya. Jadi kita bisa manfaatkan terutama saat perkembangan IT demikian maju, jadi banyak pilihan, banyak konten yang bisa kita gunakan untuk menanamkan jiwa semangat kepahlawanan kepada anak-anak kita gitu ya. Misalkan kita manfaatkan itu ya waktu family time gitu ya. Misalkan kita nonton bareng gitu ya pas momen kayak kemarin dulu kita nonton bareng filmnya Soekarno dulu ya kita ngobrol pernah bareng. terus tentang gitu. itu apa yang filmnya siapa? Ki Bagus yang buat anak-anak UMY itu ya. Iya, berapa itu 7 kata itu ya. Iya, itu kata. Juga kita sengaja nonton bareng, memang kita sudah rencanakan di-downloadkan sama Pak Asad waktu itu ya. Kalau itu bukan yang download, itu kita nonton bareng-bareng di bukan yang download itu yang sudah bebas yang dulu-dulu itu ya. Iya, betul ya. Atau biasanya kita juga mengajak anak-anak ini ya untuk misalkan nonton bareng itu kan beberapa kali, misalkan nonton bareng dulu film Sang Pencerah misalkan ya, Nyai Walidah gitu ya. Jadi memang sebenarnya kan media bisa kita buat, tetapi suasana kebersamaan, jadi suasana di mana kemudian anak itu mau untuk terbuka dengan kita, itu yang penting. Karena kemudian tanpa terbuka kita nggak ngerti sebenarnya apa yang dipikirkan anak kita gitu. Kalau ini bicara tentang keluarga, jadi memang konteks paling penting ya dalam konteks pendidikan itu kan komunikasi sebenarnya. Ya, jadi media itu nomor setelah komunikasi kalau saya melihat begitu ya. Jadi kita bisa mengajarkan pada anak kita pakai apa itu kalau kita tahu betul anak kita seperti apa. Gitu. Nah, itu komunikasi. Bagaimana kita menjalin komunikasi? Nah, komunikasi itu bisa lewat meja makan, lewat
sholat berjamaah, lewat Betul. apa Misalkan ya, kultum bareng dalam ya keluarga gitu gitu. ya. Itu tadi termasuk nonton bareng di rumah gitu. Iya. Yang punya YouTube ya atau punya channel YouTube yang bisa diakses di televisi langsung bisa nonton bareng lewat YouTube, Netflix dan sebagainya lah gitu. Yang Dan punya tentu pemanfaat. saja juga nonton TV-mu bareng-bareng kayak begini ya bagus kok. Iya, Banyak acara-acara di TV-mu betul. yang bagus juga gitu. Bisa kita nikmati bersama Bukan hanya keluarga Sakinah ya. saja ya, yang ternyata acara-acara di TV-mu yang bagus ya gitu. Iya, iya. Tapi banyak sekali acara-acara di TV-mu yang bisa kita ditonton jadi keluarga bareng-bareng gitu. Nah, Ya, nanti gitu. kita bisa tanya Ya. gitu ya bagaimana Nggak usah kita buat kuis loh ya. komen mereka. Oh, enggak. Apa acara TV-mu yang menarik kan nggak usah gitu. Karena pasti jawabannya kalau penonton Sakinah pasti jawabannya Sakinah. Jadi mengajarkan pendidikan kepada anak tentang bagaimana mewarisi jiwa kepahlawanan itu, meneruskan jiwa kepahlawanan itu ya tadi betul bahwa itu keteladanan ya saya setuju Bina tadi. Keteladanan. Yang kedua adalah menjalin komunikasi dengan baik dengan anak sehingga kemudian tahu apa-apa yang dipikirkan anak, Iya. tahu apa yang ditemui anak gitu sehingga kemudian dari apa yang ditemui justru akan mampu untuk kita lebih mudah menjelaskan gitu dan termasuk perkembangan jiwa anak kita. Kadang-kala kita itu menganggap anak yang paling kecil itu masih kecil terus. Ya nggak ya? Sering Ya, betul ya? banyak orang tua, banyak Banyak orang anak tua dan itu orang menganggap anak tua yang paling kecil itu kecil terus gitu. Padahal kan dia sudah tumbuh, sudah remaja, sudah sudah dewasa. remaja, sudah dewasa, pikirannya juga sudah Lebih maju dari lebih maju kita. dari kita gitu. Nah, saya kira itu komunikasi. Dan yang terakhir adalah selain komunikasi adalah terus belajar memperkaya diri kita. Jadi anak itu terus anak itu tumbuh berkembang dan harusnya orang tua juga tumbuh berkembang untuk mengimbangi ilmu perkembangan dari anak. Nah, kita akan masih lanjutkan pemirsa sekalian obrolan kami berdua ya setelah yang satu ini. We are UAD. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, kembali bersama kami berdua dalam obrolan Sakinah edisi spesial perayaan Hari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia. Masih dengan tema meneruskan jiwa kepahlawanan. Ya. Jadi sekarang kita tidak bicara tentang masa lalu. Pahlawan-pahlawan masa lalu telah menyumbangkan jiwa raganya untuk negeri ini, untuk umat manusia, untuk bangsa dan negara ini. Sekarang bagaimana
peran kita. Ya kita tidak ingin sih kemudian seakan-akan pengen nama kita dikenang gitu, enggak. Tapi kan kemudian kita harus menjadi pahlawan juga, memberi manfaat kepada sebanyak-banyak orang. Nah kira-kira apa peran yang harus kita lakukan ini Bu Intan? Mungkin bukan hanya untuk kita semua, tapi keluarga-keluarga di negeri ini juga harus memikirkan kira-kira peran apa yang mau diambil untuk menjadi pahlawan-pahlawan di masa kini, bukan di masa lalu. Iya. Kayak gitu ya Bu Intan. Gimana kalau Bu Intan? Iya. Jadi kalau berangkat dari hadis Rasulullah tadi ya, khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia banyak gitu ya. Jadi kalau kita jadi para pendahulu kita itu sebagai pelajaran begitu ya, sebagai sumber inspirasi kita bagaimana mereka belajar menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi, tidak sekedar untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok mereka, tetapi untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Nah, ini semangat ini yang tetap perlu kita pelihara, kita rawat, dan kita jadikan pembelajaran untuk saat sekarang ini bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang juga terus bermanfaat gitu ya, sesuai dengan potensi yang kita miliki gitu, dan sesuai dengan masyarakat yang kita hadapi. Jadi selain kita melihat apa yang ada di dalam diri kita, sekaligus kita juga bisa mengamati problem apa saja yang terjadi di masyarakat kita. Nah, di sana kita nanti bisa menentukan posisi kita dalam menyelesaikan persoalan yang ada di dalam masyarakat kita, agar masyarakat kita semakin maju, semakin sejahtera, dan setiap orang punya kesempatan yang sama untuk tadi bermanfaat begitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjadi penghambat ya, tetapi orang-orang yang bisa mengajak orang lain untuk bersama-sama gitu ya, maju bersama, kemudian menciptakan dunia sebagaimana yang kita tujukan bersama, yaitu dunia yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk turut berkiprah, berpartisipasi sesuai dengan apa yang bisa mereka kerjakan, sesuai dengan potensi yang mereka miliki, agar potensi itu tidak terpendam, tidak terbuang dengan sia-sia, tapi justru bisa berkembang, bisa terus memberi manfaat, bisa terus membahagiakan bagi orang banyak begitu. Jadi kuncinya di tadi ya, hadis Rasulullah itu ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia lainnya gitu ya. Ini spirit kepahlawanan yang penting ini ya. Jadi manusia yang paling baik gitu ya. Itu jadi heroisme yang dasar yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang gitu. Jadi bolehlah engkau jadi dokter, bolehlah engkau jadi insinyur, bolehlah engkau jadi pilot, bolehlah engkau jadi pedagang, petani, bolehlah engkau jadi pejabat, tapi jadilah semua itu yang memberi manfaat kepada banyak orang. Janganlah engkau jadi pejabat yang justru menyengsarakan rakyat. Janganlah engkau jadi pilot yang tidak peduli kepada penumpang dan masyarakat. Janganlah engkau jadi dokter hanya untuk memperkaya diri dan tidak pernah peduli kepada kesehatan banyak orang. Ini spiritnya ya. Jadi jiwa kepahlawanan itu ternyata bisa menjadi apa saja tanpa harus memegang senjata, ya kan? Tanpa harus berdarah-darah. Tanpa harus berdarah-darah. Tanpa harus menjadi diplomat. Kan pada waktu itu kan pahlawan itu kan tidak hanya yang memegang senjata. Iya, betul yang sekali. Memperjuangkan negara dengan diplomasi itu di kan meja pahlawan juga. perundingan, Di ya. meja-meja perundingan itu kan, itu juga pahlawan. Nah tetapi sekarang ini menjadi pahlawan bisa dengan itu. Bisa jadi dokter, bisa jadi insinyur, bisa jadi guru yang memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Jangan menjadi guru dan semua itu menjadi dokter, menjadi itu hanya untuk memperkaya diri, untuk kepentingan diri sendiri. Ini spiritnya ya. Khairun nas
anfa'uhum linnas. linnas. Nah, ini yang penting dan dibutuhkan sekali di negeri ini. Negeri ini insya Allah tidak kekurangan orang yang cerdas, tidak kekurangan orang pintar, Iya. tidak kekurangan dokter, tidak kekurangan guru, tidak kekurangan pengusaha. Yang mungkin kurang banyak adalah orang yang ingin jadi pahlawan, yang memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Ya, kalau semua orang di negeri ini itu mikirnya bagaimana memberi manfaat kepada banyak orang, udahlah negeri ini selesai. Gitu. Negeri ini sudah insya Allah makmur sejahtera tanpa ada orang yang kelaparan, tanpa ada orang yang tidak bisa sekolah gitu kan gitu. Nah, maka jiwa kepahlawanan ini menjadi penting. Tidak masa lalu saja pahlawan itu ada, tapi sekarang. Nah, maka sebenarnya saya punya pandangan begini, Pinten. Iya. Manusia itu pilihannya hanya ada dua. Menjadi pahlawan atau menjadi pecundang. Oh. Ya, ya. Apa istilahnya? Menjadi hero atau menjadi Pengkhianat. zero atau itu ya? Zero. Oh, zero. Zero to hero gitu kan, kira-kira gitu ya. Zero. Kayak salah satu Tadi judul saya buku. ngomong zero mau keliru Zuru. Zuru itu kan pahlawan bertopeng. Iya, iya. Zero. Jadi pilihannya itu. Kita itu menjadi pecundang atau menjadi pahlawan. Nah, saya harus menjadi pahlawan. Iya, pilihan terbaik. Keluarga kita harus menjadi pahlawan. Anak-anak kita harus kita didik jadi pahlawan. Dan yang menjadi pahlawan di masa kini tidak mesti harus dimakamkan di taman makam pahlawan gitu ya. Karena banyak sekali pahlawan-pahlawan yang tidak dimakamkan di makam pahlawan gitu kan. Ya. Gitu. Di Jogja itu ada banyak pahlawan-pahlawan yang tidak dimakamkan di makam pahlawan. Ya. Ada Hos Cokro Aminoto, ada Suryo Pranoto, Ki Bagus Hadikusumo, Fakhrudin, Pak Haji Fakhrudin, itu pahlawan-pahlawan nasional yang tidak dimakamkan di taman pahlawan, tetapi orang mengakui kepahlawanannya. Nah, demikian juga kita dan keluarga kita sekarang. Marilah kita jadi pahlawan yang memberi manfaat kepada banyak orang. Ya. Jadi janganlah kita menjadi pecundang atau bahkan kemudian kalau istilah yang lebih janganlah kita menjadi sumber masalah di negeri ini. Kalau bisa menjadi pahlawan yang selalu bisa memberi solusi di negeri ini, memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk negeri ini. Negeri ini adalah negeri yang besar, negeri yang diamanahkan Allah kepada bangsa kita. Negeri yang subur makmur, yang kalau dikelola dengan cara yang benar maka negeri ini akan menjadi negeri yang besar, negeri adidaya. Ya, tidak akan ada yang bisa mengalahkan Indonesia kalau dikelola dengan cara yang benar. Nah, kalau sekarang belum ya berarti memang masih perlu kita perbaiki. Yeah. Ya. Nah, spirit kepahlawanan kita sekarang tentu saja adalah bagaimana kita menjadikan negeri ini menjadi negeri yang besar, negeri yang adidaya, negeri. Istilahnya yang tepat itu sebenarnya kalau dalam istilah kita namanya menjadi Indonesia Raya. Indonesia yang begitu membahana. Kalau ada itu negeri yang itu adil makmur, termasyhur hingga seluruh dunia gitu. Nah, istilah kalau orang Jawa namanya hadiningrat, ya, terkenal kebaikannya di seluruh antero dunia, hadiningrat gitu. Jadi Indonesia Raya. Nah, ini hanya bisa kalau memang manusia-manusia di Indonesia itu menjadi manusia-manusia yang berjiwa pahlawan. Ya, berjiwa pahlawan. Kira-kira gitu ya Bu Intan ya. Oh iya. Nah,
Ini sebelum acara ini kita tutup, barangkali Bu Intan punya kutipan yang kira-kira bisa disampaikan kepada pemirsa TV-mu yang budiman untuk diingat bersama. Monggo, Bu Intan punya quote apa yang bisa? Jadi marilah kita bersama-sama berusaha menjadi pahlawan gitu ya. Menjadi pahlawan, menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu ya. Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, bisa menciptakan masyarakat Indonesia Raya yang berkemajuan, aman, makmur, dan sejahtera. Untuk itu, marilah kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini agar kita benar-benar menjadi manusia yang bermanfaat. Ya, kalau saya quote-nya begini aja. Nggih. Belajarlah kepada Imam Bonjol tanpa perlu menjadi Imam Bonjol. Belajarlah kepada Teuku Umar tanpa perlu menjadi Teuku Umar. Belajarlah kepada Cut Nyak tanpa perlu menjadi Cut Nyak. Tapi jadilah dirimu sendiri. Karena dengan menjadi dirimu sendiri, engkau akan bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di dalam dirimu, sehingga bisa memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk manusia-manusia kini dan di sini. Ya, kutipan saya begitu, Witan. Ya, bagus. Luar biasa. Ya. Demikian pemirsa TV-mu yang berbahagia. 1 jam kita bersama dalam acara Sakinah ini. Semoga ini menjadi dialog obrolan yang bermanfaat, dan insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan dengan tema yang tentu saja akan tetap menarik di acara Sakinah. Sehat dan semangat bersama Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.